Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du, teman-teman semuanya. Malam hari ini kita berada di pertemuan yang ke-12 ya. Dan ini adalah pertemuan yang terakhir dari pembacaan kitab ini ya, dari pembacaan kitab Rihlatut Tatarruf Minat Takfir ila Tafjir ya, atau metamorfosa radikalisme atau ekstremisme dari pengkafiran sampai penyerangan ya, atau pengeboman. Jadi ini persoalan ekstremisme ini adalah salah satu persoalan yang menjadi tantangan ya, menjadi tantangan bagi umat beragama ya, termasuk Islam ya. Dan buku ini ditulis oleh salah seorang ulama yang juga seorang yang praktisi yang mengalami langsung bagaimana tantangan ini ya. Yaitu ditulis oleh seorang anggota Dewan Fatwa di Lebanon ya. Kita berada di pertemuan ke-12 yang ini adalah pertemuan yang terakhir. Kita sudah membahas banyak hal. Yang intinya adalah bahwa ekstremisme itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ekstremisme atau terorisme itu terjadi tidak secara tiba-tiba, tetapi melalui tahapan ya. Tahapan-tahapan, ada faktor-faktor yang melatar belakangi orang kenapa sampai melakukan tindakan ekstremisme. Di antaranya adalah ideologi-ideologi yang awalnya dimulai dari membid'ahkan, merasa paling benar sendiri, dan seterusnya yang sudah kita bahas ya. Ini kita sudah bahas tiga bab ya dari kitab ini. Kita sudah membahas soal definisi, kemudian sejarah, fenomena, kemudian bagaimana mengatasi ya, mengatasi ekstremisme ini seperti apa ya. Kemudian faktor-faktornya itu apa, dan sekarang kita memasuki pembahasan yang terakhir ya, yaitu kesimpulan. Kita buka kitabnya di halaman 82 ya. Di halaman 82 ya. Al-Khotimah, penutup. Penutup ini akan mencakup dua hal sebetulnya. Yang pertama adalah khulasatul bahsi atau ringkasan hasil penelitian, dan kemudian yang kedua adalah natijatul bahsi wal muqtarahat, yaitu rekomendasi ya. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu khulasatul bahsi. Intinya apa sih? Kitab ini ingin menyampaikan apa? Ya. Yang pertama adalah khulasatul bahsi di halaman 83 ya, halaman berikutnya. Innal ummatal islamiyata ubtuliyat bi afatit tatarrufi wal ghulubi. Ya, jadi bahwa persoalan eh, umat Islam ini ya, innal ummatal islamiyah, bahwa umat Islam ini diuji atau diberi tantangan, mempunyai tantangan, yaitu mengenai persoalan ekstremisme ini, tatarruf ya. Dalam kita sudah bahas bahwa persoalan dalam bahasa Arab, radikalisme atau ekstremisme itu menggunakan beberapa istilah. Ada yang disebut tatarruf ya. Ada yang disebut hulu. Ini bahasa ini juga disebut dalam hadis, yaitu iyakum wal ghulu fiddin. Misalnya Nabi mengingatkan agar supaya kita tidak berlebih-lebihan dalam beragama, atau dalam Al-Qur'an ya qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ya. Misalnya ada juga yang menggunakan istilah tasyaddud, bersikap keras ya. Kemudian ada juga eh, yang menggunakan istilah tanatur ya.
Itu juga yang disebut di dalam hadis halakal mutanatti'un, ya, binasa orang yang berlebih-lebihan atau yang berlaku ekstrim. Sementara terorisme dalam bahasa Arab itu adalah irhab, ya, irhab. Nah, tentu saja ini menjadi ujian atau menjadi tantangan bagi umat Islam. Kenapa? Karena sebetulnya akibat dari fenomena ekstremisme ini adalah pertama tentu saja yang paling tidak bisa dihindari adalah citra agama Islam menjadi rusak. Ya. Jadi orang akhirnya menganggap bahwa Islam itu adalah seperti yang digambarkan oleh orang-orang ekstrem itu atau kelompok-kelompok teror itu. Dan dampaknya luas. Di antaranya adalah apa namanya, dakwah menjadi susah. Dakwah itu butuh citra yang baik. Dan Islam itu mengajarkan untuk menjaga citra sebetulnya. Makanya saya pernah mengutip eh, kaidah fikih yang mengatakan bahwa eh, min maqasidis syariati tahsinu suratil Islam. Salah satu yang harus kita jalankan dalam melaksanakan syariat ini adalah menjaga citra Islam itu sendiri. Itu barang sebaik apapun, kalau brandingnya jelek, ya, citranya tidak baik, orang tidak akan tertarik. Ya, gitu. Tapi barang itu sebetulnya jelek, tapi kemasannya bagus, promosinya bagus, marketingnya bagus, akan membuat orang tertarik. Nah, gitu ya. Karena itu apa namanya? Karena itu salah satu tujuan dari syariat itu adalah menjaga citra syariat itu tetap baik agar supaya memperlancar dakwah. Ya. Nah, sementara akibat ekstremisme itu jelas citra Islam menjadi negatif sampai muncul sesuatu yang disebut Islamofobia. Nah, ini yang karena itu ya ini benar-benar cobaan ya. Dan sebetulnya selain citra Islam menjadi rusak, dakwah Islam menjadi terhambat, sebetulnya yang jadi korban itu juga umat Islam sendiri. Umat Islam sendiri yang banyak menjadi korban serangan teror di mana-mana. Itu di Indonesia, di Timur Tengah, di banyak negara, banyak forum-forum pengajian dibom, kemudian apa namanya masjid dibom dan seterusnya. Ya. Bahkan kalaupun tidak menjadi korban teror langsung, umat Islam sendiri menjadi sasaran bullying misalnya, menjadi sasaran diskriminasi, menjadi sasaran kebencian karena menganggap bahwa orang Islam yang lain itu melakukan teror dan ini adalah temannya gitu ya. Itu misalnya. Kemudian fenomena maraknya ekstremisme di beberapa negara Islam itu juga tentu menjadikan negara-negara Islam itu lambat lambat untuk maju gitu ya. Pembangunan menjadi terhambat karena urusan keamanan. Orang mau investasi takut dan seterusnya itu. Dan yang tidak kalah apa namanya madorot lagi dari adanya ekstremisme ini adalah energi umat Islam ini habis untuk urusan sesama Muslim, ya, untuk permusuhan sesama Muslim. Ini akibat dari apa namanya ekstremisme. Contoh ya bagaimana madorotnya apa namanya bagaimana madorotnya Salafi Wahabi. Seharusnya Islam ini mungkin sudah beranjak membahas hal-hal yang lebih progresif tentang berbagai isu keislaman. Ya. Tetapi karena Salafi Wahabi yang menggugat persoalan-persoalan yang seharusnya selesai ribuan tahun yang lalu, ya, kita dibuat mundur ribuan tahun. Misalnya persoalan ziarah kubur, misalnya persoalan yang sudah seharusnya selesai ribuan tahun yang lalu. Persoalan khilafiyah yang masing-masing yang setuju, yang tidak setuju, sama-sama punya dasar. Persoalan tawasul misalnya, dan seterusnya. Tapi orang-orang Wahabi ini terus saja ngutak-ngatik persoalan yang
mestinya ribuan tahun yang lalu sudah selesai. Harusnya udahlah selesai, masing-masing punya dasar, saling menghormati. Itu. Ini bulan Maulid ya. Nanti ribut lagi. Nah, ini energi umat Islam tuh jadi habis untuk ngurusi hal-hal yang mestinya sudah selesai ribuan tahun yang lalu. Kita sampai tidak sempat mikir untuk beranjak mengurus persoalan-persoalan yang lebih substansial gitu. Jadi ini kenapa buku ini ditulis? Karena memang ini menjadi tantangan kita, ya, tantangan yang apa namanya eh, banyak mandorotnya. Wa innal irhab al madmum huwa nitaju hadat taturruf wal ghulub. Dan akibat dari pemikiran yang ekstrim itu adalah yang pasti adalah kegiatan terorisme. Kenapa? Karena kalau awalnya orang ini awalnya membidah-bidahkan, ini bid'ah, ini sesat, ini apa namanya eh, ya bid'ah dolalah tidak dilakukan Nabi dan seterusnya misalnya itu terus-menerus didengungkan, kemudian naik ke level berikutnya memusyrikan, menganggap bahwa eh, pelaku amalia tertentu itu melakukan kemusyrikan. Dan kemudian di level berikutnya adalah mengkafirkan. Nah, kalau sudah pada taraf mengkafirkan, maka tahapan berikutnya, konsekuensi yang pasti ketika ada seseorang mengkafirkan orang yang lain, maka otomatis adalah menghalalkan darah. Nah, kalau sudah menghalalkan darah orang, ya tinggal melakukan tindakan saja. Nah, tindakan ini yang disebut tindakan teror. Ya. Itu seperti itu. Nah, ini apa namanya? Kenapa di dalam kitab ini ditulis tentang apa namanya metamorfosa ini. Nah, kemudian tentu dampak dari ekstremisme ini adalah bermacam-macam. Ijtimaiyan, iktisadian, nafsiyan, sakofian. Ya. Wa amnian ala abna'il mujtama. Ada dampak lingkungan, sosial, dampak ekonomi, dampak kebudayaan, dan juga tentu mengancam keamanan masyarakat. Dan yang jelas pasti adalah kita bisa melihat di beberapa negara seperti Afghanistan, Pakistan, negara seperti Libya, Yaman, Irak, Lebanon, apa namanya, apa namanya, negara-negara Yaman dan beberapa negara-negara Timur Tengah yang lain, itu kita bisa melihat bahwa negara-negara tersebut menjadi hancur. Ya, fa inna nataija dzalik mazidun minal kharabi wad dimar al-iqtisadi. Ya. Kehancuran secara kehancuran apa namanya? Secara fisik, korban nyawa, korban bangunan, termasuk yang paling parah adalah ekonomi. Ya. Itu yang saya lihat secara langsung misalnya di negara-negara yang negara-negara Timur Tengah yang pernah saya kunjungi ya, apalagi Suriah sebagai negara yang sudah beberapa kali saya kunjungi. Mungkin sekarang perangnya nggak terlalu belum, mungkin sekarang perang itu perang senjatanya mungkin menurun, tapi dampak ekonominya luar biasa. Negara itu mungkin mundur 50 tahun ke belakang. Sekarang yang terjadi adalah krisis yang multidimensi ya, krisis listrik. Sehari listrik mungkin nyala itu cuma 2 jam gitu. Gas itu sangat terbatas, makanan dan seterusnya. Betul-betul krisis ekonomi, krisis tempat tinggal, krisis pekerjaan, krisis pendidikan. Kita nggak membayangkan dampak jangka panjangnya karena ada jutaan anak muda yang tidak sekolah akibat perang. Dampaknya akan seperti apa beberapa tahun yang akan datang. Apa namanya generasi yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Itu. Jadi eh, dampaknya betul-betul apa namanya meluas ya. Gitu. Kemudian eh, jatuhnya korban orang-orang yang tidak bersalah ya wasuqutul abriya wa za'zatul istiqrar asyasi
kemudian terjadinya gangguan eh, stabilitas politik, stabilitas sosial, itu yang terjadi di banyak negara Islam. Sekarang mana negara Islam yang posisinya aman ya? Hampir tidak ada, sedikit sekali. Negara-negara Timur Tengah itu banyak dalam posisi perang ya. Tidak hanya Palestina, tapi juga negara-negara Timur Tengah yang lain, bahkan yang kelihatannya makmur seperti Uni Emirat Arab, dia terlibat perang memerangi Yaman, Saudi terlibat memerangi Yaman dan seterusnya, saling perang sendiri. Wa alaihi fa muwajahatut tatarruf la takunu faqat birrad'i. Jadi karena itu sebetulnya ini tantangan yang menjadi persoalan yang salah satu persoalan yang utama yang harus diselesaikan, dan itu butuh peran serta banyak pihak. Famuwajahatu ta'taruf la takunu faqat birrad'i wa innama takunu bi muwajahati ta'tarufi bi badlil masa'i li ja'lihim yatakhallawna an afkarihim bil hujjati wal burhan. Kalau persoalan politik yang besar mungkin kita bukan di situ wilayahnya, tapi kita sebagai penulis dari penulis ini ya, penulis kitab ini kan ulama ya, mufti, anggota Dewan Fatwa. Nah, kita juga posisinya hampir sama, bukan posisi kita sebagai mufti, tetapi kita sebagai orang yang mempelajari Islam, yang mengerti sedikit tentang ilmu keislaman, juga punya tanggung jawab, yaitu apa? Harus bekerja keras, badlul masai, lija'lihim yatakhallawna an afkarihim bil hujjati wal burhan. Mengerahkan segala kemampuan untuk mengkonter atau meluruskan pemikiran-pemikiran yang ekstrim, yang menghalalkan darah sesama muslim, yang suka menyalahkan sesama muslim, mengungkit-ungkit persoalan khilafiyah, ya, dan seterusnya. Ini harus kita luruskan. Dengan argumentasi yang ilmiah. Ya. Jadi ini persoalan-persoalan ideologi. Ya. Persoalan ideologi itu nggak bisa selesai hanya dengan hukum atau senjata. Ya. Nggak bisa ideologi dilawan dengan senjata. Itu tidak bisa. Ya. Ideologi itu harus dihadapi dengan ideologi. Suatu ideologi tidak akan hilang sampai muncul ideologi yang baru. Gitu. Ideologi yang ekstrim itu gimana cara ngatasinya? Ya diberikan Islam yang benar, Islam yang wasatiyah. Gitu. Nah, ini juga ada catatannya di sini, yaitu ma'al tizamid dhawabit syar'iyyah, dengan berpegang pada kaedah syariah yang benar. Gitu. Jadi persoalan ekstremisme ini penyelesaiannya juga bukan dengan liberalisme. Enggak, salah. Kalau ada orang berpikir, udah karena agama ini mengandung radikalisme, nggak usah beragama. Wah, itu salah. Gitu. Atau menghalang-halangi orang beragama. Itu juga salah. Yang benar adalah diluruskan. Gitu. Diwadahi dengan saluran yang benar. Nanti kita akan bahas. Kenapa begitu? Karena sebetulnya ekstremisme ini adalah ala anna tatarruf huwa khurujun anil qaidati wal ma'luf. Sebetulnya fenomena ekstremisme ini adalah fenomena yang penyempalan ya, menyempal dari kaedah yang umum itu. Jadi umumnya orang itu bisa menghormati perbedaan, saling menjaga hak-hak sesama muslim, menjaga hak dengan non-muslim, menjaga hak atau menunaikan kewajiban terhadap negara. Tapi orang-orang ekstrim ini beda sendiri itu. Jadi misalnya di Indonesia, ketika negara ini terbentuk, diproklamirkan tahun 1945, mayoritas umat Islam di Indonesia ini menerima keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik itu Ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Nahdlatul Wathon, Al-Khairat, Al-Wasliyah, Perti, Sarekat Islam, SI, dan semua elemen mayoritas di Indonesia itu menerima. Karena memang itu hasil musyawarah para ulama. Tapi ada satu kelompok yang disebut NII, ya, yang kemudian NII ini melawan negara. Gitu.
mengatakan bahwa negara ini adalah negara kafir. Nah, ini namanya khurujun alal qaidah wal ma'luf, ya, keluar dari apa namanya praktek syariah yang umum, gitu. Nah, ini yang jadi persoalan. Karena itu dikembalikan lagi gitu. Maksudnya sempalan ini kan bengkok namanya. Dia bengkok, jalannya dikembalikan lagi. Wa minal ma'lumi anna tatarruf laisa dhahiratun jadidah. Dan sebagaimana diketahui bahwa persoalan ekstremisme ini bukan fenomena baru sebetulnya. Faqad urifa fi kullil usur ala mukhtalafil mustawayat. Sebetulnya di sepanjang masa itu kita sudah mengetahui adanya fenomena ekstremisme ini dengan berbagai levelnya. Walaqad haraba Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa khiyarus sahabati radhiyallahu anhum min ba'dihi at-tatarruf fil aqidati wal furu'i wal fikri was suluk, ya. Jadi sebetulnya persoalan orang beragama secara ekstrim itu bukan fenomena baru, terjadi sejak dulu. Dan dari mulai zamannya Nabi, ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sudah melakukan perang terhadap perilaku yang ekstrim seperti ini. Itu, misalnya yang contoh-contoh yang kecil lah di zaman Nabi itu kan kita tahu ya ada orang seperti Dzulqaisiro yang Dzulqaisiro ini yang menuduh Nabi sebagai kepala pemerintah waktu itu berbuat zalim. Kata Nabi, kalau saya ini dianggap zalim, siapa lagi yang kamu anggap adil? Padahal saya ini orang yang paling adil. Atau misalnya ada orang ekstrim dalam hal ngimami sholat dengan menggunakan surat yang sangat panjang. Itu juga dimarahi oleh Nabi. Atau misalnya ada orang yang ekstrim, tidak mau makan. Dia puasa terus, tidak mau tidur. Dia ibadah terus, tidak mau menikah. Dia dengan alasan menikah itu perilaku orang-orang rendahan misalnya. Ini ditentang oleh Nabi. Kata Nabi, saya ini orang yang paling taat. Tapi saya ini juga kadang-kadang puasa, kadang-kadang berbuka. Kadang-kadang saya ini sholat, kadang-kadang saya juga tidur. Gitu. Dan saya ini menikah. Gitu. Seperti itu. Ini contoh bagaimana Nabi dulu juga memerangi perilaku-perilaku. Atau ada orang yang mau uzlah, mengasingkan diri. Pokoknya saya nggak kuat melihat kemungkaran misalnya. Saya mau mengasingkan diri saja. Tapi itu juga ditegur oleh Nabi. Nabi bilang apa itu? Apa namanya, bahwa orang mukmin yang mau berbaur dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan temannya, dan sabar atas perilaku-perilaku yang tidak mengenakkan dari mereka, itu lebih baik daripada orang mukmin yang mengasingkan diri. Nah, seperti itu, ya. Begitu juga para sahabat, ya, para sahabat. Eh, Bahkan para sahabat itu khulafaur rasyidun yang jumlahnya 4. 3 diantaranya meninggal terbunuh. Ya. Umar itu meninggal terbunuh di tangan orang Majusi. Ya. Orang ekstrim dari kalangan Majusi. Utsman juga terbunuh juga dari kalangan orang ekstrim politik yang memperebutkan kekuasaan, ingin merebut kekuasaan dari tangannya Sayyidina Utsman. Dan kemudian Ali juga terbunuh dalam perang beliau melawan orang-orang Khawarij. Ali ini perang berkali-kali dengan orang Khawarij. Salah satunya dalam pertempuran yang namanya Perang Nahrawan. Dari Perang Nahrawan itulah ada orang Khawarij yang terbunuh. Kemudian anak perempuannya sakit hati. Ya, orang perempuannya sakit hati. Ketika perempuan ini disukai oleh seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam, perempuan ini mensyaratkan dia mau dinikahi asalkan si Abdurrahman bin Muljam ini membunuh Ali. Nah, gitu. Jadi para sahabat juga dulu perang melawan ekstremisme. Nah, kemudian ya tentu wastamarat dawairu tataruf ambrol usur takburu tarotan wa tasghuru tarotan ukhra. Ya, pasang surut. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya. Kita juga pernah mengenal kelompok yang disebut kelompok asasin. Sampai sekarang digunakan istilahnya sebagai pembunuh, ya. Dari kata bahasa Arab hasyash. Hasyash ini seperti ganja, ya, yang
dikonsumsi agar supaya orang itu tega melakukan pembunuhan dan seterusnya. Hadza wa inna litadarruf asbaban adidatan asasiyatan tatamahwaru haulaha asbabun far'iyatun wa hiya diniyatun wa siyasiyatun ijtima'iyatun wa saqafiyatun. Ya, tentu kita sudah bahas juga dalam pembahasan yang kedua, ya, dalam bab kedua di kitab ini, eh, pada pertemuan yang lalu terkait faktor kenapa ekstremisme itu muncul. Ada persoalan agama atau ideologi, ada persoalan politik, persoalan agama, ya misalnya tadi pemahaman yang salah tentang agama. Memaknai jihad yang keliru misalnya. Jihad kok membunuh sesama muslim. Jihad kok diterapkan di negara yang damai. Nah, ini jelas salah. Gitu. Nah, terus kemudian sia-sia. Persoalan politik. Ya. Tidak puas dengan keputusan pemerintah misalnya. Atau persoalan politik global. Misalnya kecewa dengan langkah politiknya Amerika misalnya atau Barat. Ya. Kemudian persoalan Palestina Israel misalnya. Ada juga persoalan masyarakat sosial ya istimewa thaqafiyah. Tapi wa'ala roksiha al-jahlu biddin. Tapi terutama faktor yang paling dominan itu adalah kebodohan terhadap agama. Ini meskipun kitab ini ditulis oleh ulama Libanon, tapi hasil apa namanya kesimpulan yang diberikan ditulis di sini itu sebetulnya persis dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia juga oleh INSEP misalnya. Itu juga INSEP ini salah satu NGO yang meneliti tentang motivasi apa orang melakukan terorisme itu. Ternyata adalah yang dominan adalah persoalan ideologi. Dan itu ideologi itu karena ketidaktahuan atau kesalahan dalam memahami konsep keagamaan. Au ta'allumihi 'inda ghairi ahlihi. Atau dia sebetulnya sudah mencoba belajar, tapi belajarnya bukan kepada ahlinya. Jadi penelitian penelitian itu apa namanya membenarkan ya apa yang dibahas di sini. Satu tadi ada penelitian tentang motivasi orang melakukan terorisme dan ternyata yang dominan adalah faktor ideologi, kesalahan dalam memahami konsep keagamaan. Ya. Banyak lah nanti kapan-kapan uh, beberapa sudah dibahas kan beberapa pertemuan yang lalu. Ya atau au ta'allumihi 'inda ghairi ahlihi. Belajar dari orang yang bukan ahlinya. Ini persis dengan beberapa penelitian baik yang dilakukan di Indonesia maupun di negara-negara yang lain. Penelitiannya apa? Temuan penelitian itu adalah ternyata orang yang melakukan kegiatan terorisme atau ekstremisme itu kebanyakan latar belakangnya adalah bukan pelajar agama. Justru dominan orang-orang eksakta. Orang-orang yang belajarnya adalah ilmu-ilmu umum. Itu. Contoh aja di Indonesia. Terorisme itu menyebar di kampus. Dan itu bukan di kampus UIN ternyata, tapi kebanyakan justru di kampus-kampus umum seperti IPB, di UI, di UNAIR, di ITS ya. Ada buku yang menulis khusus tentang masalah ini. Judulnya adalah Engineer of Jihad. Dan ternyata temuannya seperti itu. Kita lihat latar belakang orang-orang ekstrim di Indonesia. Itu juga kebanyakan latar belakangnya memang bukan latar belakang pendidikan agama. Dia nggak ngerti ilmu agama. Eh, apa namanya? Banyak banyak terkait masalah ini. Tokoh-tokoh itu latar belakangnya pendidikan kimia, fisika dan seterusnya. Ya. Dari ITS, dari IPB itu justru bukan orang-orang yang lulus dari pesantren atau dari pendidikan agama. Bukan hanya yang teror, yang 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 radikal atau yang belum sampai melakukan teror, belum sampai kelompok teror misalnya, seperti HTI misalnya. Ya, Anda lihat pimpinan-pimpinan HTI itu rata-rata tidak pernah pesantren, itu.
Bahkan beberapa di antaranya tokohnya itu ya mu'alaf yang baru masuk Islam kemarin. Itu seperti Felix Xiao. Baru masuk Islam kemarin tapi berani mengkafir-kafirkan ulama yang belajar dari mulai kecil. Itu puluhan tahun belajar di pesantren, di kampus-kampus Islam ya. Orang yang baru masuk Islam tapi berani mengkafirkan ulama-ulama yang punya ilmu, yang ilmunya kompeten gitu ya. Ya lihat aja lah apa namanya seperti tokoh tadi itu atau misalnya pimpinan misalnya Haikal Hasan misalnya saya Haikal Hasan tuh mm, teliti aja nggak pernah pesantren ya belajarnya justru di Israel ya. Tapi jadi tokoh panutan banyak orang menganggap dia adalah ulama gitu. Dan masih banyak yang lain termasuk pimpinan FPI ya Rizik Syihab misalnya itu kan nggak pernah madrasah nggak pernah pesantren sekolah SD-nya juga justru di sekolah SD Bethesda yang sekolah Kristen gitu. Nah ini contoh bagaimana orang yang tidak punya kompetensi agama tapi menjadi pimpinan eh, apa namanya ormas yang mengatasnamakan Islam. Nah kemudian wali tatorrufi madzahir dan umumnya orang-orang ekstrim ini suka mengambil pendapat yang atau dalam memilih teks suka dalam apa namanya memilih teks atau keberpihakan kepada teks itu umumnya suka mengambil pendapat-pendapat yang syad ya yang paling keras itu misalnya saya kan juga dulu waktu menulis tesis saya teliti hadis-hadis yang biasa dipakai oleh orang-orang ekstrim ternyata kebanyakan adalah contohnya hadis seperti ini eh, orang umumnya Muslim, umumnya umat Islam, mengenal hadis eh, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kata Nabi, saya ini diutus, saya ini tidak diutus, saya ini diutus semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak. Tapi bagi kelompok-kelompok ekstrim, yang dihafal oleh mereka bukan hadis itu. Yang berkembang di kalangan kelompok mereka justru adalah hadis lain yang bunyinya hampir mirip, yaitu innama bu'istu baina yaday sa'ah bisaif. Saya ini diutus menjelang hari kiamat dengan pedang. Itu hadis yang mereka hafal seperti itu. Kemudian hadis-hadis misalnya waju'ilat rizqi tahta dhilli rumhi. Rizki saya itu berada di bawah naungan tombak. Maksudnya kalau bunuh orang baru dapat rampasan gitu. Nah, ternyata setelah saya teliti kebanyakan hadis-hadis yang berkembang di kalangan kelompok mereka, itu adalah hadis-hadis doif. Bahkan beberapa di antaranya, banyak di antaranya itu adalah hadis-hadis palsu. Nah, ini apa namanya, persis dengan yang ditulis di dalam kitab ini itu sudah pernah saya teliti dan ternyata memang memang banyak di kalangan mereka itu menggunakan hadis-hadis doif atau hadis-hadis yang palsu. Ada hadis yang benar, hadis yang sahih, tapi pemaknaannya nggak seperti pemaknaannya ulama. Nah, wa bima anal Islam qad ata bil hulul asyamilah lil masiratil insaniyati jam'a. Faqad bayana al-Qur'an wa syaraha Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tariqatal musla fi sulukil manhajil mu'tadilil wasatiyyi dinan wa dunya. Padahal ya, Islam itu sudah memberikan solusi yang menyeluruh bagi perjalanan manusia secara keseluruhan, secara universal. Jadi Islam ini sudah jelas ya, memberikan solusi-solusi yang benar tentang kehidupan manusia. Itu yang sering disebut sebagai yang rahmatan lil alamin. Demikian juga Nabi sudah memberikan contoh yang benar tentang bagaimana cara hidup ya, bagaimana role model kehidupan umat Islam itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Tapi itu tidak dijalankan oleh mereka. Itu.
Contoh misalnya eh, terhadap non-Muslim misalnya, muamalah kepada non-Muslim. Saya sudah pernah sebutkan mungkin. Kenapa orang-orang ekstrim hari ini tuh alergi terhadap non-Muslim? Padahal di Al-Quran jelas, la ikraha fiddin. La ikraha fiddin itu maknanya bukan tidak ada paksaan dalam agama, tapi tidak mungkin memaksa orang untuk menganut agama tertentu. Ya. Kita memaksa keyakinan seseorang itu tidak bisa, nggak mungkin. Paling paling maksimal memaksa fisiknya. Misalnya dipaksa orang itu untuk sujud, untuk ruku. Paling begitu saja. Tapi sampai mengubah keyakinannya, dipaksa untuk mengubah keyakinannya, itu tidak akan bisa. Itu kita nggak mungkin bisa melakukan itu. Itu Al-Quran. Nah, Nabi itu juga apa namanya? Nabi juga sudah banyak sekali mencontohkan bagaimana bagaimana Nabi ini hidup bersama dengan eh, orang-orang terdekatnya yang non-Muslim. Ya, misalnya Nabi ini pertama kali menerima wahyu dari malaikat Jibril pada saat sedang gemetaran. Ya. Nabi itu yang pertama kali menenangkan adalah seorang pendeta, ya, seorang pendeta, yaitu Warokoh bin Naufal. Ya. Kemudian misalnya ketika Nabi itu dakwah pertama kali dan kemudian didiskriminasi para sahabat ini, yang menolong adalah orang non-Muslim, yaitu Raja Najasyi. Ya, itu orang Nasrani. Ketika Nabi akhirnya berangkat hijrah ke Madinah, penunjuk jalannya yang mengerti jalan-jalan tikus dari Mekah ke Madinah agar tidak terdeteksi oleh orang Quraisy Mekah, ya, itu adalah Abdullah bin Uraikid. Itu juga orang non-Muslim, orang nggak beriman. Sampai di Madinah pun, ya, Nabi masih banyak berinteraksi, punya orang-orang terdekat yang non-Muslim. Ya. Nabi ini misalnya punya pembantu non-Muslim, namanya Abdul Qudus. Ya. Bahkan ketika Nabi wafat, itu jubahnya masih digadaikan kepada orang Yahudi. Ya. Ya, Nabi sendiri yang melindungi dakwahnya sampai Nabi bisa berdakwah, itu ya pamannya beliau yang punya pengaruh kuat, yaitu Abu Thalib, yang juga non-Muslim. Banyaklah contohnya. Kalau dicontohkan akan sangat banyak sekali contoh-contoh bagaimana Nabi. Tapi mereka kan nggak begitu. Apalagi yang non-Muslim, yang sesama Muslim aja dikafirkan. Kemudian yang kedua, poin B, natijatul bahsi wal muqtarahat. Jadi intinya mereka ini yang menyimpang dari ajaran Al-Quran, menyimpang dari ajaran Nabi, menyimpang dari teladan Nabi. Natijatul bahsi wal muqtarahat, kesimpulan pembahasan dan rekomendasi. Laqad abal katsiru min a'da'il ummatil islamiyati illa an yadusu bainal muslimina sumumahum. Kita nggak boleh lupa ketika membahas persoalan ekstremisme terorisme ini, kita tidak boleh lupa, yaitu di luar sana ada banyak orang yang tidak suka dengan Islam, menganggap bahwa Islam ini adalah musuh dan menganggap bahwa Islam ini adalah tantangan. Itu. Karena itu mereka mencari cara bagaimana agar supaya orang Islam ini terpecah belah, tidak pernah bersatu. Salah satu cara yang paling mudah yaitu dengan apa? Fakana minhum an asasu firokon wa tawaifa tahmilu aqaida fasidatan bihadafi tafriqil ummah. Mereka menciptakan aliran-aliran yang menyimpang gitu. Makanya saya sampai pada kesimpulan ya, terutama untuk aliran-aliran yang memang tercipta pada saat kondisi perang ya. Itu hampir tidak ada aliran yang lahir atau besar tanpa peran asing, tanpa peran pihak asing. Maksudnya gimana? Contoh misalnya di India pada saat India sedang dijajah oleh Inggris, dan pada saat itu umat Islam itu jumlahnya ratusan juta, ya, itu
Inggris menjajah India itu eh, selama bertahun-tahun itu karena memang dia tidak hanya menggunakan militer, tapi juga memecah belah umat Islam dengan cara menciptakan aliran-aliran baru. Sampai sekarang kita bisa rasakan aliran-aliran baru itu. Contohnya misalnya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu aliran yang diciptakan oleh Inggris. Kemudian aliran Qadianiyah, Bahaiyah, dan aliran-aliran yang lain lah, yang banyak. Termasuk salah satunya ya tentu saja adalah aliran yang dibentuk pada saat Inggris perang melawan Turki Utsmani. Yang sampai sekarang aliran itu menjadi aliran yang ya merusak persatuan umat Islam. Yaitu apa ya? Salafi Wahabi. Eh, Kalau mau baca detailnya bagaimana Inggris menciptakan aliran Salafi Wahabi itu, baca buku yang ditulis oleh namanya Mr. Hemper, ya, yang judulnya adalah The Confession of British Spy. Ya, buku ini sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia juga, Memoir Mr. Hemper, kisah perjalanan mata-mata Inggris. Itu ada bukunya, Anda baca. Bagaimana Hemper ini diutus oleh Inggris, bagaimana caranya memecah belah persatuan orang Arab. Nah, orang Islam tentu saja, ya. Orang Arabnya agamanya Islam. Dipecah gimana caranya? Dibentuklah aliran yang disebut aliran Salafi Wahabi ini. Diambil orang namanya Ibnu Abdul Wahab, didikte sama Inggris, kamu bikin begini-begini, kafirkan orang Islam yang lain, bunuh dan seterusnya. Dan perjuangan itu panjang dan diteruskan oleh tokoh yang juga terkenal, agen intelijen Inggris lagi, yaitu Thomas Edward Lawrence. Itu sudah dibukukan, bahkan sudah difilmkan. Judul filmnya itu Lawrence of Arabia. Google aja, kalau malas baca bukunya, googling, baca artikel-artikel tentang itu. Tapi jangan baca yang versi Wahabi, ya. Baca yang betul-betul tulisan akademik, ya. Bahwa apa namanya, dulu Lawrence ini sebetulnya adalah militer, agen intelijen Inggris, ditugaskan, dia punya latar belakang arkeolog. Awalnya ditugaskan ke Mesir, disuruh membuat peta Mesir, kelemahannya Mesir itu apa dan seterusnya. Awalnya ke Mesir, lalu ditugaskan lagi ke Saudi. Itu datanglah ke seorang raja pada saat itu di sana. Nah, awalnya belum belum ada ya, belum ada Wahabi waktu itu. Tapi ada Syarif Makkah datang, kemudian bikin perjanjian. Kamu berontak kepada Turki Utsmani, nanti kalau Inggris menang, kerajaan ini untuk kamu. Berontak, ternyata nggak dikasih. Yang terjadi kekacauan sampai kemudian juga akhirnya Inggris ini bukan memberikan kepada Syarif, tapi akhirnya diberikan kepada Al Saud yang sekarang menjadi Arab Saudi. Ya. Dan banyak aliran-aliran yang lain. Eh, Lakot nadzoru fi tarikh lil bahsi anil awamil allati faraqatil ummah fi ma madha. Fawajadu anna min aksaril firaqil lati adharat bil muslimin wa asaratil khilafat ad-dakhiliyah firaqul mujassimah wal khawarij wal mu'tazilah. Jadi Islam itu dalam sejarahnya tidak pernah kalah oleh pihak luar. Islam ini kalah karena perpecahan di internal. Selalu begitu. Makanya cara paling mudah untuk mengalahkan Islam itu adalah dipecah-pecah, dibuat aliran-aliran. Dan salah satu di sini ditulis yang paling membahayakan dalam sejarah itu ada aliran aliran dua aliran ini, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij ini adalah aliran radikal, teroris. Mu'tazilah ini adalah aliran yang liberal. Dalam sejarah eh, selalu polanya seperti ini, gitu. Dia bisa apa namanya? Bisa berganti-ganti nama, tapi substansi ajarannya ya begitu. Khawarijnya mungkin sekarang udah ganti namanya, ganti Al-Qaeda, ganti ISIS, ganti Salafi Wahabi, itu ganti CI, ganti CAD misalnya.
ganti apa lagi kelompok. Tapi intinya adalah membawa akidahnya orang Khawarij gitu. Wal Mu'tazilah dan yang liberal. Yang liberal ini macam-macam. Dari zaman dulu ya eh, gonta-ganti juga namanya, nggak mesti Mu'tazilah. Ada kelompok hari ini nggak mau menerima hadis Nabi, namanya kelompok Ingkarus Sunnah. Bilangnya, pokoknya hanya mau pakai Al-Quran, nggak mau pakai hadis. Ini namanya liberal. Ya. Dan tokoh-tokoh liberal itu semuanya diakomodir di negara-negara Barat. Itu. Misalnya Nasir Hamid Abu Zaid, tokoh Mesir, itu sudah dihukum mati di Mesir, sudah dinyatakan divonis hukuman mati. Tapi kemudian lari ke Belanda, dilindungi oleh Belanda. Kemudian ada tokoh lagi namanya Salman Rushdie yang buat ayat-ayat setan. Itu dilindungi oleh uh, negara-negara Barat. Sampai sekarang pusat-pusat apa aliran-aliran yang ekstrim, pusat-pusat aliran-aliran yang liberal itu semuanya ada di Barat. Itu ngantornya di sana semua. Pusatnya Ahmadiyah itu ada di London, pusatnya HTI, Hizbut Tahrir, Khalifahnya Hizbut Tahrir itu yang ngantornya di London. Justru bukan di negara Islam. Karena apa? Ya ini memang dipelihara oleh negara-negara itu untuk berusaha Islam. Termasuk yang lain-lain lah. Eh, banyak yang lain-lainnya. Yang lain. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah waqad tawassaltu min khilalihi ila nataij al-atiyah. Ini ada beberapa eh, poin yang ingin diperkuat oleh penulis kitab ini. Yang pertama adalah al-ummatul islamiyatu wasatiyatun mu'tadilatun. Pada dasarnya karakter umat Islam itu adalah wasatiyah, moderat, mu'tadil, ya, bersikap adil, tengah-tengah. Karena itu apa? Zahiratu tatarrufi harobahal Islam mundu sodril awal wa ma yazal. Karena itu ekstremisme itu dari awal banget itu sudah diperangi oleh Islam. Itu. Dan berjalan sampai sekarang. Nabi aja saya udah pernah kutip ya ayat Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Kahfi itu ayat terakhir. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu di dalam surat Al-Kahfi. Menurut para mufassir, ayat ini begini secara tekstual artinya. Mau nggak kalian saya beritahu orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu mereka yang apa namanya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka yang tersesat tapi wahum yahsinun annahum apa yahsinuna sun'a wahum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Mereka ini tersesat tapi mengira sedang melakukan kebaikan. Dia melakukan kegiatan teror, mengira dia sedang berjihad. Ini padahal dia sedang tersesat. Al-Quran mengingatkan masalah ini. Nabi misalnya, tadi saya sudah kutip hadisnya, Nabi menyatakan, Iyakum wal fiddin. Jangan pernah bersikap ekstrim. Jadi sudah diperangi sejak awal. Dan sampai sekarang, setiap perbuatan yang ekstrim itu dilarang oleh Nabi. Dan Nabi bilang, halakal mutanatti'un, binasa. Binasa orang-orang yang berbuat ekstrim. Dan itu berjalan sampai sekarang. Setiap zaman tantangan ini selalu muncul. Kemudian at-tahrirus syar'i al-wajib laisa tafriqatan li safil islami. Kita ya memperingatkan tentang bahaya ekstremisme, bahaya bahaya aliran-aliran yang merugikan Islam itu bukan termasuk memecah belah Islam. Karena apa? Kita ini memerangi kita ini menangani penyebab perpecahannya. Itu. Kita ini ingin menyelesaikan penyebab perpecahannya. Orang Islam ini hidup sudah tenang, bersatu. Tiba-tiba datang Salafi Wahabi. Ini bid'ah, ini musyrik, ini kafir. Nah, ini yang harus diberantas yang begini. Ini yang menyebabkan perpecahan ini orang yang suka nyalah-nyalahin begini. Gitu. Jadi
Seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya, atau teruf yu'alaju bil jur'ati wal hikmati. Butuh kemauan, komitmen, butuh keberanian, dan butuh kebijaksanaan dalam menanggulangi persoalan ekstremisme. Kalau semua orang diam, semua orang ingin aman, nggak mau resiko, nggak akan selesai persoalan ini. Harus ada yang mau berbicara, mengingatkan tentang bahaya ekstremisme ini. Kemudian, la tajtami'u ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dolalatin. Yang umat Muhammad ini sebetulnya kalimat hadis ya. Nabi pernah mengatakan la tajtami ummati ala dolalah. Nabi pernah mengatakan umatku itu nggak mungkin sepakat dalam kesesatan. Artinya apa? Yang mayoritas inilah eh, yang harus diikuti, yang mempunyai potensi kebenaran lebih besar. Ya. Sekarang yang mayoritas apa di dunia ini? Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Kalau yang lain-lain, yang kecil-kecil, ya, misalnya ada kelompok Syiah, ada kelompok tadi ya yang menyimpang-menyimpang, ada Ahmadiyah, ada Salafi Wahabi, ada kelompok-kelompok lain. Itu kan minoritas. Nah, kita ini diperintahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ. Kalau kamu melihat suatu saat melihat ada banyak perselisihan di kalangan umat Islam, maka kamu ikuti yang mayoritas. Nah, makanya kita ikuti yang mayoritas. Mayoritas itu di dunia apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Yang bermadhab. Kalau Wahabi kan nggak bermadhab. Nah, kemudian hadis lain Nabi mengatakan, Ma akhafu an tusyriku min ba'di syai'a. Saya ini nggak khawatir orang Islam itu akan berbuat kemusyrikan. Nah, sekarang ada ya yang atas namanya perang terhadap kemusyrikan. Nah, kemudian al-jahlu bid-dini sababun ro'isun fi buruzit tatarruf. Kebodohan, kedangkalan dalam ilmu agama itu menjadi faktor utama kemunculan ekstremisme. Jadi orang ekstrem itu bukan karena kuat beragama, ya. Orang kuat memegang agama itu benar. Dan orang ketika beragama dengan ilmu tidak mungkin menjadi ekstrim. Bahkan kita sudah bahas ya, Rabu yang lalu. Orang itu semakin dalam ilmunya, semakin luas ilmunya akan semakin sedikit menyalahkan. Karena dia mengerti bahwa oh yang berbeda dengan saya itu punya dasar seperti ini. Oh yang punya pendapat seperti ini itu ada dasarnya gitu dan seterusnya. Beda dengan orang yang ilmunya dangkal. Dikit-dikit beda sedikit dikafirkan, beda sedikit dibid'ahkan, beda sedikit dituduh liberal. Padahal semua itu ada dasarnya. Kalau ulama mengatakan sesuatu itu berarti ada dasarnya. Apalagi yang melakukan itu adalah mayoritas. Mayoritas orang Indonesia ini melakukan apa? Ya, melakukan misalnya mayoritas umat Islam di Indonesia ini ya taat kepada negara. Itu nggak mungkin nggak ada dasarnya. Pasti ada dasarnya dan berdasarkan istihad yang sah itu. Ketika para ulama kita komitmen terhadap negara itu misalnya. Kemudian yang lain-lain lah banyak ya. Intinya adalah ketika eh, orang itu menjadi ekstrim ya karena pengetahuannya yang dangkal tentang agama. Tahsinul mujtama qabla tila'i bihadzal marad. Nah, beliau juga penulis kitab ini mengingatkan pentingnya melakukan pencegahan, menjaga lingkungan sebelum terpapar atau sebelum menyebar lebih luas ideologi-ideologi yang ekstrim. Makanya beliau cerita
Bukan hanya teror, bukan hanya kelompok teror yang perlu ditangani. Benih-benih menuju teror itu dari mulai pembid'ahan, itu kalau sudah ada orang, sekelompok orang, aliran eh, membid'ahkan, nah itu sudah harus dicegah, nggak boleh berkembang. Gitu. Karena itu potensi benih perpecahan dan benih ekstremisme. Asaru tatarrufi ifsadun fil ard. Wa minad daruri muwajahatuhu bihazmin wa azmin madiyaini duna hawadatin. Ya, ekstremisme itu menimbulkan kehancuran di muka bumi. Oke, baik. Sekarang al-muqtarahat. Ya, al-muqtarahat itu artinya rekomendasi, saran. Ya. La budda fil ibtida'i min tawdihin wa ma'rifatin anna muwajahata hadal fikri huwa fardun diniyun. Ya. Bahwa memerangi pemikiran yang ekstrim ini adalah kewajiban agama. Wa huwa daurun watoniyun wajibun li himayatil bilad. Kenapa disebut kewajiban agama? Ya, adalah ada banyak alasan sebetulnya. Di antaranya saya sebutkan. Misalnya tadi saya sebutkan di awal. Kita ini memerangi pemikiran ekstrim untuk apa? Untuk menjaga citra Islam biar tetap baik. Tidak dirusak oleh orang-orang yang mencoreng citra agama ini. Itu, itu salah satunya. Ya. Kemudian apa? Kita ini bisa hidup, bisa beragama dengan nyaman karena adanya negara. Kita bisa ngaji begini dengan tanpa rasa takut. Kita bisa sekolah, bisa bisa sholat, bisa bekerja. Itu karena negaranya aman. Dan negara aman itu, jadi untuk melaksanakan kesempurnaan beragama, itu butuh peran serta negara. Karena itu menjaga negara ini juga bagian daripada cara kita menjaga agama. Karena kita tidak mungkin bisa beragama dengan sempurna tanpa adanya negara, maka menjaga negara ini juga hakikatnya menjadi bagian dari menjaga agama. Gitu. Eh, dan apa namanya? Ini juga butuh peran serta pemerintah, ya. Karena apa? Karena ini, eh, ekstremisme ini juga adalah bagian dari eh, butuh peran serta pemerintah. Kenapa? Karena ini sebetulnya adalah zahiratun amniyatun sia-siatun. Karena persoalan ekstremisme ini adalah eh, persoalan keamanan, persoalan politik yang mengatasnamakan agama. Tatasat taru bidin. Persoalan ekstremisme ini persoalan politik sebetulnya. Persoalan politik, persoalan keamanan mengatasnamakan agama, menggunakan jubah agama. Itu. Ujungnya apa sih dari semua kelompok teror itu, ujungnya apa? Intinya kan ujungnya ingin kekuasaan. Meskipun itu atas namanya khilafah, atas nama negara Islam, tapi kan intinya adalah kekuasaan. Buktinya apa? Buktinya ketika ada kelompok lain berhasil mendirikan khilafah, yang kelompok ini juga nggak akan mau ikut karena bukan dari kelompoknya. Gitu. Jadi apa namanya, ini persoalannya. Persoalan ini persoalan politik. Intinya persoalan politik. Eh, Misalnya Hizbut Tahrir sama ISIS sama-sama ingin khilafah. Tapi ketika ISIS misalnya berhasil mendirikan khilafah, Hizbut Tahrir nggak akan mau ikut. Kenapa? Karena pimpinannya bukan dari kelompoknya. Ini bukti bahwa persoalan ini persoalan politik. Dan saya mungkin pernah cerita salah satunya di Indonesia misalnya. Salah satu kelompok radikal yang ada di Indonesia itu kan namanya FPI.
FPI itu sejak awal bukan organisasi keagamaan. Dia diciptakan oleh politik Orde Baru, oleh jenderal-jenderal yang menciptakan FPI. Tiga jenderal itu siapa aja? Wiranto, waktu itu Panglima ABRI. Kemudian, siapa namanya? Jaya Suparman, Pangdam. Kemudian Kapolda, namanya Nugroho Jayusman. Tiga orang inilah yang menciptakan FPI. Untuk kepentingan apa? Bukan untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan politik menghadapi gerakan mahasiswa pada saat itu. Dan seterusnya. Makanya sampai sekarang, yang namanya FPI itu nggak pernah mengkritik Soeharto. Kenapa? Ya karena mereka ini diciptakan oleh Soeharto sendiri dan keluarga cendana. Nggak pernah. Nggak usah ngeritik Soeharto, ngeritik anaknya juga nggak pernah, ngeritik menantunya juga nggak pernah, ngeritik keluarga cendana sistem Orde Baru juga nggak pernah. Sama seperti ISIS. ISIS ini ciptaannya Israel karena dia menghancurkan banyak negara Muslim atas nama jihad, tapi tidak pernah sekalipun mereka melakukan serangan terhadap Israel. Ini bukti bahwa persoalan ekstremisme ini persoalan politik diciptakan oleh Salafi Wahabi yang sekarang mengatasnamakan kelompok sunnah, kembali ke Al-Quran sunnah, tinggalkan bid'ah dan seterusnya. Ini ciptaannya Inggris untuk memecah barisan umat Islam pada saat itu di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Itu. Jadi ini persoalan-persoalan yang hanya mengatasnamakan agama lah. Sama kayak orang mau poligami, terus alasannya ayat Al-Quran. Ya. Mau poligami silahkan aja, sah hukumnya. Tapi kadang-kadang apa namanya mengatasnamakan apa sunnah Nabi misalnya. Padahal yang dilakukan oleh Nabi itu konteksnya jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang yang dorongannya syahwat misalnya. Kalau Nabi itu ya poligami yang muda istrinya cuma satu, ya Sayyidah Aisyah. Yang lainnya sauda umur 60 tahun, 50 tahun gitu. Niatnya sudah motivasinya sudah berbeda ya. Dan banyak lah yang lain-lain. Orang sekarang ini eh, jualan paling laku itu kalau dengan membawa embel-embel agama. Dan itu sudah pernah disampaikan oleh Ibnu Rushd, seorang ulama, ya, mengatakan kalau kamu ingin mengelabui orang awam, bungkus sesuatu itu dengan agama. Sekarang banyak yang upaya apa namanya melakukan hal seperti itu. Kalau niatnya untuk Islam beneran itu ya seperti yang dilakukan oleh Hasan dulu. Hasan itu cucunya Nabi ya. Dulu itu demi untuk menjaga persatuan. Hasan, jadi gini, Islam itu kan Khulafaur Rasyidun Abu Bakar, eh, Umar, Utsman, Ali. Nah, ketika Ali terbunuh, yang menggantikan adalah anaknya, namanya Hasan, ya. Hasan bin Ali. Dia menjadi khalifah yang terakhir. Nah, tapi ada gubernur yang tidak mau ikut terhadap kepemimpinan Hasan, yaitu Muawiyah. Nah, karena dia sudah menjadi gubernur di Damaskus, di Syam pada saat itu. Karena Hasan ini memang dorongannya bukan dorongan politik, dia nggak punya syahwat politik, dia pokoknya yang penting umat Islam ini bersatu. Maka Hasan ini rela menyerahkan jabatan khalifahnya kepada Muawiyah. Ini kalau yang berjuang untuk Islam benar ya begitu. Bukan yang terjadi seperti sekarang ini. Ya. Dulu Hasan rela menyerahkan jabatan khalifah demi memperjuangkan persatuan dan menghindari pertumpahan darah. Sekarang orang-orang HTI, orang-orang ISIS menumpahkan darah sesama muslim, mengkafirkan sesama muslim, memecah belah barisan umat Islam atas nama khilafah. Nah, ini kan namanya keblinger. Hasan yang sudah jelas jadi khalifah yang sah saja rela menyerahkan untuk menjaga persatuan umat Islam, untuk menghindari pertumpahan darah. Sekarang orang-orang HTI pengennya dia mendekati TNI, mendekati Polri. Tujuannya adalah supaya TNI ini melakukan kudeta.
Padahal kalau terjadi kudeta itu sudah pasti berdarah-darah. Dimanapun kudeta itu selalu berdarah-darah. Mereka mengorbankan itu, ya, rela menumpahkan darah sama Muslim demi tujuan khilafah itu, yang tidak ada perintahnya dalam Islam. Padahal dulu Hasan menyerahkan khilafah itu kepada khalifah, jabatan khalifah itu kepada Muawiyah, dan itu dipuji oleh Nabi dulu, maksudnya diprediksi oleh Nabi, dan sampai sekarang itu dicatat sebagai sejarah yang luar biasa yang disebut Amul Jamaah atau tahun persatuan, dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Hasan itu. Sekarang turukul ilaj, langkah menanggulangi. Jadi eh, menanggulangi ini ada dua upaya menurut penulis kitab ini, yaitu tadi ya, melepas ideologi ekstrim, dan kemudian menjaga yang sudah terpapar itu harus diobati dengan yang belum ini harus diproteksi, ya, dijaga, dicegah. Jadi yang pertama adalah perlu melakukan deideologisasi lah, kira-kira begitu, atau sekarang bahasa yang umum deradikalisasi. Kalau orang sudah terpapar itu ya harus dideradikalisasi gitu. Melepas pemikiran ekstrimnya diganti dengan yang moderat. Nah, kalau yang belum itu dijaga, dipagari agar supaya tidak berlaku ekstrim. Nah, poin-poinnya di bawah nih. Kita menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah bahwa orang-orang ekstrim ini punya pendanaan yang sangat kuat. Makanya apa? Pola-polanya bagaimana? Orang ekstrim itu uh, dengan dukungan dana yang kuat itu. Takdimul minah, memberikan beasiswa. Makanya hati-hati kalau ada beasiswa-beasiswa yang arahnya adalah untuk belajar di lembaga-lembaga pendidikan yang ekstrim, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Di dalam negeri ada banyak apa namanya ma'had-ma'had Salafi Wahabi, ma'had-ma'had Khilafatul Muslimin dan lain sebagainya. Ini hati-hati, termasuk yang ke luar negeri ya. Misalnya belajar ke Arab Saudi boleh, tapi jangan pilih lembaganya yang benar. Jangan sampai salah ke lembaga yang ekstrim. Ke Yaman misalnya juga begitu. Di Yaman itu ada yang ahlu sunnah, ya, tapi juga ada yang wahabi. Kemudian ya, ta'ur watib. Nah, biasanya orang-orang ekstrim ini juga karena pendanaannya kuat, mereka mampu menggaji para penceramah. Ya. Kita lihat aja penceramah-penceramah radikal di Indonesia itu rata-rata kaya-kaya. Itu Khalid Basalamah itu kaya raya. Penceramah Salafi Wahabi itu dia kaya raya sekali, punya restoran namanya restoran Jawad di Condet, punya travel besar, punya perusahaan-perusahaan banyak. Tokoh HTI Felix Xiao itu rumahnya di Bogor nggak tahu berapa hektar, kaya raya sekali, segala macam fasilitas ada. Eh, dan banyak lah, ada tokoh Hilmi Aminuddin namanya, itu juga punya rumah di Lembang luar biasa besarnya, koleksi mobil mewahnya juga luar biasa. Itu eh, itu karena memang pendanaan ekstrim, kelompok-kelompok teror atau ekstrim ini memang besar. Bandingkan dengan ustadz-ustadz yang di kampung-kampung, ustadz-ustadz yang moderat, ya, rumah kadang-kadang masih alasnya masih tanah, ya, plesteran, peci udah merah, sarung sudah kusut dan seterusnya. Tapi yang radikal rata-rata kaya-kaya. Gitu. Nah, kemudian bahkan berapa difasilitasi ya untuk perjalanan umroh dan lain sebagainya gitu. Kemudian nasrul kutub, penyebaran kitab-kitab ini juga harus diwaspadai. Di Indonesia ini ada atase keagamaan Arab Saudi misalnya. Tiap tahun pasti nyebar buku-buku, dia aktif terus terus nyebar buku-buku pesantren-pesantren
Isinya adalah ya pembid'ahan, kemusyrikan, pengkafiran dan seterusnya. Kemudian hati-hati juga dengan cover belajar bahasa Arab seperti Libya. Rata-rata pimpinan kelompok teror di Indonesia ini alumni Libya. Pelaku bom Bali itu alumni Libya, dan Amir Jade, Muhammad Abdurrahman itu alumni Libya. Nah ini, padahal Libya ini covernya adalah belajar bahasa Arab. Tapi hati-hati, di situ terjadi ideologisasi, ngajari orang jadi teroris juga. Kemudian, meskipun nggak semuanya, nah, mungkin dipilih khusus atau gimana, nggak tahu sistemnya di dalam seperti apa. Atau ada kegiatan-kegiatan pengajaran yang tidak resmi di luar kampus. Ya. Tapi puluhan, saya aja nyatet itu ada 30 lebih teroris itu alumni Libya. Padahal itu lembaga pendidikan bahasa Arab. Kemudian takdimu musa'adatin maliyatin lil madaris adiniyah, bantuan ke pesantren-pesantren. Ini juga harus hati-hati ya. Kemudian takdimu musa'adatin maliyatin libina ima yusama marokis Islamiyah. Bangun pesantren, bangun masjid, bangun media, ini ya pendanaannya betul-betul besar ya. Makanya kelompok-kelompok ekstrim itu lebih agresif, lebih masif, ya. Penyebarannya di medsos juga lebih kencang. Karena apa? Ya karena pendanaannya kuat. Pesantren-pesantren mereka, masjid-masjid mereka rata-rata mewah-mewah, megah-megah. Lihat aja pesantren-pesantren Wahabi di Jakarta, di luar Jawa juga rata-rata bagus-bagus. Ya. Sementara pesantren-pesantren yang moderat, rata-rata bangunannya sederhana-sederhana. Bahkan kemarin salah satu contohnya itu dibangun di Pekanbaru. Luas, namanya Markas Sunnah Al-Hijrah. Itu Syafiq Bahasa Lama. Dana dari mana kita nggak tahu, mungkin juga dari Arab Saudi, untuk membangun lembaga untuk agenda Wahabisasi di atas lahan 21 hektar. Duitnya dari mana itu? Nah, gitu. Jadi ini juga kadang-kadang jadi persoalannya. Karena itu perlu kerjasama semua pihak, perlu perhatian pemerintah juga dalam masalah ini. Ya, sama-sama menjaga agar supaya apa namanya gerakan-gerakan yang memecah belah Islam ini tidak membesar. Gitu. Kemudian yang kedua adalah tahsinul mujtama' bisilahil ilmi. Ya. Menjaga komunitas masyarakat kita dengan ilmu. Jadi nggak ada pers, uh, pers- uh, solusi yang lebih baik daripada memintarkan masyarakat kita sendiri. Nah ini disinilah peran para ulama, para guru, agar supaya masyarakat itu mendapatkan pendidikan yang benar, ya. Min ahlil ilmi siqat alladzina talaqaw al-ilma syafi amman qabilahum amman qablahum wa hakadha ila sahabatil kiram. Jadi agar supaya masyarakat kita ini juga mendapatkan ilmu yang bersanad. Cari guru yang bersanad, jangan yang kayak tadi itu, yang belajarnya, yang latar belakang pendidikannya nggak jelas, hanya karena bisa ngomong kemudian ceramah seenaknya ya, menyalah-nyalahkan ulama, mengkafirkan para ulama, ini jadi problem. Nah, kemudian beliau di sini menyarankan yaitu untuk isdaru nasrotin usbu'iyatin, menerbitkan artikel atau buku secara artikel atau buletin atau majalah secara berkala ya. Tuwazza'u majanan, yang dibagikan secara gratis ala abwabil masajid wal musollayat, di pintu-pintu masjid, musola setelah sholat Jumat dengan tema-tema yang penting. Beliau mencontohkan misalnya di sini salah satu tema yang disarankan itu adalah bayanu annal bid'ah ala dzorbaini, bid'atu hudan wa bid'atu dolalah. Misalnya. Jadi beliau ini menyarankan diterbitkannya buletin mingguan
atau mingguan, tapi maksudnya hari Jumat ya, di masjid-masjid setelah sholat Jumat dibagi temanya misalnya adalah tentang bid'ah. Jelasin bahwa bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang dolalah. Tuh. Bid'ah itu hukumnya macam-macam. Ada bid'ah yang hukumnya wajib. Seperti misalnya belajar nahwu sorof. Itu hukumnya wajib. Karena kalau seumpama tidak ada yang belajar nahwu sorof, kemudian keliru dalam memahami Al-Quran, nah itu semuanya berdosa. Bid'ah itu enggak kemudian dihantam, digeneralisir, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat. Kalau semua bid'ah sesat, kita nggak bisa hidup. Kita hidup sekarang, itu semuanya eh, adalah hal-hal yang tidak terjadi di masa Nabi. Ya. Dari mulai hal-hal yang agama, berkaitan dengan agama, maupun hal-hal kan yang tidak berkaitan dengan agama. Peralatan-peralatan yang kita gunakan itu semuanya bid'ah. Kita ngaji pakai HP, pakai Zoom, menulis pakai pulpen, pakai kertas, ya. Itu semuanya nggak ada di zaman Nabi. Namanya bid'ah. Ini bid'ah yang tidak berkaitan dengan agama. Ada bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan agama juga. Kayak tadi, mengumpulkan Al-Quran, itu tidak dilakukan oleh Nabi. Itu. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, itu tidak dilakukan oleh Nabi. Menulis hadis, itu tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi ulama-ulama menulis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu namanya bid'ah. Nabi aja nggak ngumpulin hadis, kok ada ulama ngumpulin hadis. Ini namanya bid'ah. Tapi bid'ah ini bid'ah yang bid'ah hasanah. Gitu. Ada bid'ah yang hukumnya sunnah, ada bid'ah yang hukumnya mubah. Makan semangka, makan melon, itu bid'ah. Hukumnya mubah. Ya. Nabi nggak pernah melakukan itu. Ada bid'ah yang hukumnya makruh, ada bid'ah yang hukumnya haram. Bid'ah yang hukumnya haram apa? Menambahi rokaat sholat misalnya, atau mengurangi. Sholat maghrib ditambahi rokaatnya menjadi 4 rokaat misalnya. Sholat isya jadi 2 rokaat. Nah ini bid'ah yang haram. Dipilah-pilah, jangan dihantam semua yang dilakukan oleh Nabi itu haram misalnya. Nggak begitu, sesat. Nggak begitu ya. Saya sudah pernah jelaskan bahwa tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu terlarang. Ya, contohnya tadi, mengumpulkan Al-Quran, itu nggak dilakukan Nabi. Tuh. Tapi nggak haram. Sebaliknya, tidak semua yang dilakukan oleh Nabi boleh kita ikuti. Itu. Nabi menikah lebih dari 4, nggak boleh kita ikuti. Nabi puasa wisol, itu nggak boleh kita ikuti. Haram hukumnya. Itu boleh bagi Nabi, haram bagi kita. Nah, kemudian apa lagi? Yaitu bayanu fasadut takfir asyumuli lil mujtama'at al-islamiyah. Bahaya mengkafirkan secara umum bahwa dunia ini sudah kembali kepada jahiliyah. Misalnya, seperti yang dikatakan oleh Said Qutb. Ini nggak boleh. Karena itu akan bertentangan dengan hadis Nabi tadi. Said Qutb dan kelompok-kelompok teror yang lain itu kebanyakan mengatakan bahwa dunia ini sudah jahiliyah. Sudah nggak ada orang Islam di dunia ini. Nah, ini keliru. Bahkan bertentangan dengan hadis Nabi. Karena apa? Nabi mengatakan apa namanya? Ma'akhafu an tusyriku min ba'di syai'a. Saya itu nggak khawatir umat saya nggak mungkin jatuh pada kemusyrikan. Nah, begitu. Wa takunu hadhihi nasyrah mawdu'u khutabil jum'ati wa durusi fil masajid. Tema-tema yang penting kayak tadi itu juga harus disampaikan dalam khutbah-khutbah, pengajian-pengajian di masjid, kemudian juga disiarkan di radio, fil idaat, watabusu abro television, disiarkan oleh televisi, watu doa kamarjiin ala sofahatil internet, ya, dimuat di website di internet, disebarkan melalui akun medsos, ya. Seperti yang orang-orang ekstrim itu lakukan, yang moderat ini juga harus melakukan upaya yang sama, dakwah yang equal lah, kira-kira begitu. Ya, jadi ini hal-hal yang beliau rekomendasikan ya. Ini sudah selesai. Saya kira
banyak manfaat ya dari apa yang sudah disampaikan oleh penulis kitab ini dalam kitab Rihlatut Tatarruf Minat Takfir ila Tafjir ini menggambarkan cukup jelas tentang fenomena yang ada di negara beliau di Libanon, tapi juga banyak dialami oleh negara-negara Muslim yang lain, termasuk di Indonesia. Ya, tantangan-tantangan seperti ini tuh ada. Ya, kita lihat tiap hari, hampir selalu saja ada lagi kelompok teror ditangkap. Artinya tantangan kita ini masih cukup banyak untuk mencerdaskan umat Islam agar supaya bisa beragama dengan benar itu dalam satu barisan, yaitu Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang wasatiyah, yang rahmatan lil alamin. Silahkan kita telah lagi lah nanti kita eh, flashback lagi terkait dengan tema-tema ini yang saya kira banyak hal yang bisa kita pelajari dari pengalaman yang beliau berikan ini, dari pengalaman di Lebanon ya, yang saya kira persoalannya juga banyak kesamaannya dengan di negara kita. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tambahan, silahkan. Nah, kalau ada ini di kolom chat eh, ada yang bertanya, apakah Aramco juga mendanai Wahabisme atau Sururiah di seluruh dunia? Oke, jadi untuk teman-teman yang belum tahu ya, Aramco ini perusahaan minyak Arab Saudi. Apakah Aramco itu ikut mendanai? Eh, Jawabannya langsung maupun tidak langsung iya. Itu mungkin lebih banyak tidak langsungnya ya. Karena apa? Karena eh, apa namanya? Wahabisasi itu kan gencar mulai tahun 70-an dan itu berbarengan dengan ditemukannya atau berbarengan dengan eksplorasi minyak besar-besaran di Arab Saudi ya. Jadi ketika minyak itu booming tahun-tahun 70-an itu, Arab Saudi dapat banyak uang, dia kemudian mulai ekspansi kemana-mana, menyebarkan eh, Wahabisasi ke banyak negara. Jadi kalau kita lihat urutannya itu 70-an itu 70-an itu ditemukan minyak di Arab Saudi. Kemudian dieksplorasi, harga minyak lagi tinggi, Saudi menjadi negara yang kaya, mulailah terjadi eh, ekspor Wahabi itu ya, dengan dukungan dana dari Arab Saudi. Tahun 80, hanya berselang 10 tahun dari ditemukannya minyak ini, sudah berdiri Libya di Indonesia. Dan kemudian dari Libya ini ya kita sudah bisa lihat hasilnya. Dari ideologi lembaga pendidikan yang atas namanya bahasa Arab ini kemudian lahir banyak pelaku teror gitu. Kalaupun tidak sampai melakukan teror, dia memecah belah atau menimbulkan konflik horizontal di masyarakatnya. Karena dia pasti akan apa namanya? mempropagandakan mempropagandakan bahwa amalia-amalia yang dilakukan oleh masyarakatnya itu bid'ah dan seterusnya. Ya, kita paling melihat perubahan itu akhir-akhir ini ya, ketika Arab Saudi ini dipimpin oleh putra mahkota yang sekarang, yaitu Muhammad bin Salman atau MBS. Ya, MBS itu secara MBS pada saat baru naik, dia banyak sekali menyampaikan pengakuan-pengakuan yang jujur bahwa Arab Saudi selama 50-an tahun terakhir itu menyebarkan Wahabi ke seluruh dunia, ke banyak negara. Dan MBS itu secara terang-terangan dia mengatakan bahwa kami menyebarkan Wahabi itu atas permintaan negara-negara kafir Barat. Itu Anda dengarkan itu interviewnya ada apa namanya interviewnya MBS itu dengan salah satu media internasional. Dia sendiri ngaku yang minta agar supaya Wahabi disebarkan ke banyak negara untuk mecah belah Islam itu Barat. Ya Baratnya siapa? Ya Amerika terutama. Itu itu, itu putra mahkota Arab Saudi sendiri yang bilang seperti itu.
dan dia banyak melakukan koreksi lah terkait kebijakan-kebijakan yang seperti ini. Tapi ya eh, caranya MBS ini juga nggak tepat ya, karena MBS ini kemudian kebablasan. Dia pengen ngoreksi dari kebijakan Wahabi, tapi kemudian dia bikin apa? Bikin kasino atau perjudian, dia bikin eh, pantai yang bebas menggunakan pakaian bikini misalnya, dan seterusnya ini. Padahal solusinya bukan itu sebetulnya. Solusi untuk menangani ekstremisme ini ya dengan dikembalikan ke Islam yang benar, gitu. Bukan dibawa ke arah sana. Justru dengan adanya, kalau terlalu kebablasan itu namanya ekstrim dalam bentuk yang lain yang akan terus memunculkan ekstrim dalam apa namanya arah sebaliknya gitu. Kalau liberalisme kuat itu radikalisme juga kuat. Kalau radikalisme kuat, liberalisme juga akan kuat. Di negara-negara yang Wahabi, yang ekstrim, justru tingkat ateisme sangat tinggi. Jadi di Saudi itu jangan hanya dilihat orang haji umrohnya rame, itu kan pendatang. Orang-orang dari Indonesia datang ke sana umroh haji dari mana-mana dari negara-negara luar. Dan itu di Mekah Madinah. Tapi di wilayah-wilayah yang lain dari penduduk-penduduk asli Arab Saudinya sendiri itu banyak yang nggak bertuhan. Kenapa? Karena jengah, karena jenuh, kesal dengan fenomena Salafi Wahabi ini. Lihat orang beragama sangat kaku sekali, dikit-dikit disalahkan, dikit-dikit apa namanya eh, dianggap sesat dan seterusnya. Jadi itu ya kita sih sangat berharap ya dengan apa namanya Arab Saudi agar supaya mengevaluasi, jangan usahlah nyebar-nyebar ideologi-ideologi yang rusak begitu. Apalagi diakui sendiri oleh mereka bahwa penyebarannya ini diminta oleh negara-negara kafir dan negara-negara barat. Yang tentu kepentingannya ya kepentingan untuk memecah belah Islam. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, tidak ada. Saya kira cukup ya. Intinya kita sudah selesai membaca kitab ini. Silahkan nanti dimutolaah kembali ya mana poin-poin yang kira-kira bermanfaat ya supaya menjadi wawasan kita bersama. Demikian saya kira kita tutup pembacaan kitab ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Ya. Dengan niat mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan mendapatkan keberkahan ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung lagi hari Rabu yang akan datang, insya Allah, dengan kitab yang baru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.